Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Di video kali ini, kita akan membahas salah satu contoh soal UTBK TPS Bahasa Inggris. Yuk langsung saja kita lihat soalnya. Nah, ini dia teks untuk soal nomor 1 sampai 4. Biasanya, kalau menjawab soal dari teks yang panjang, kita lebih memilih untuk membaca soalnya terlebih dahulu, baru kemudian mencari jawaban di teksnya. Hal ini memang bisa diterapkan untuk menjawab soal bahasa Inggris di sekolah. Namun, cara tersebut sebaiknya dihindari ketika mengerjakan soal UTBK, karena soal UTBK membutuhkan analisis yang lebih mendalam. Jadi, jika kita ingin menjawab soal UTBK Bahasa Inggris, mau tidak mau kita memang diharuskan untuk membaca, guna memahami topik dan ide pokok atau inti dari teks yang diberikan. Jadi, ada baiknya begitu melihat teks, langsung kita terapkan teknik skimming. Teknik skimming adalah teknik membaca sepintas untuk menentukan topik dan ide pokok dari teks tersebut. Cara menerapkan teknik skimming yaitu dengan menentukan ide pokok dari tiap-tiap paragraf yang ada di dalam teks. Nah, mari kita terapkan teknik skimming pada teks kali ini. Setelah membaca sepintas teksnya, kita bisa mengetahui ide pokok dari masing-masing paragraf. Di paragraf pertama, ide pokoknya adalah Chester Bernard's Assertions Management atau pernyataan manajemen dari Chester Bernard. Kemudian, Bernard menawarkan a suggested corporate communication system atau sebuah sistem komunikasi perusahaan. Dan Bernard juga merumuskan theories on authority and incentives atau teori-teori tentang otoritas dan insentif. Kemudian di paragraf kedua, penulis menjelaskan theory on authority atau teori otoritas yang diajukan oleh Bernard. Dalam teorinya, Bernard menyebutkan bahwa otoritas bergantung pada the direct report atau laporan langsung dan the manager atau manager. Terakhir, di paragraf ketiga, penulis menjelaskan theory on incentives atau teori insentif dari Bernard. Bernard menyebutkan bahwa persuasion is more powerful than material incentives, yang berarti insentif berupa persuasi lebih kuat daripada insentif berupa materi. Jadi, sekarang kita sudah bisa memahami topik dan ide pokok dari teks ini. Topiknya yaitu teori Bernard tentang manajemen yang meliputi otoritas dan insentif. Sedangkan ide pokoknya yaitu, dalam teori otoritas dan insentifnya, Bernard menyebutkan bahwa otoritas bergantung kepada laporan langsung dan manajer. Bernard juga menyebutkan bahwa insentif berupa persuasi lebih kuat daripada insentif berupa materi. Selanjutnya bisa kita lihat soal yang pertama. Question 1. The primary purpose of the passage is to, artinya, tujuan utama dari bacaan tersebut adalah. Tujuan dari teks ini bisa kita temukan di paragraf pertama. Kemudian pilihan jawaban A, introduce a new perspective on business management, berarti memperkenalkan sebuah pandangan baru tentang manajemen bisnis. Pilihan jawaban A salah karena pada paragraf pertama telah disebutkan bahwa teori Bernard ini diperkenalkan pada tahun 1938. Pilihan jawaban B, propose an alternative interpretation of a classic business model, yang artinya mengajukan tafsiran lain dari sebuah model bisnis klasik. Pilihan jawaban B juga salah karena tidak ada tafsiran lain yang disebutkan di teks.
Pilihan jawaban C, critique the methods used by early management theorists, yang artinya mengkritik metode-metode yang digunakan para ilmuwan manajemen terdahulu. Pilihan jawaban C salah karena teks tersebut hanya menjabarkan dan tidak mengkritik. Kemudian pilihan jawaban D, discuss one author's theories on business management, yang artinya mendiskusikan teori-teori tentang manajemen bisnis dari seorang penulis. Pilihan jawaban D benar karena teks tersebut membahas tentang teori-teori manajemen bisnis dari Chester Bernard. Dan di paragraf pertama juga disebutkan bahwa Chester Bernard adalah seorang penulis buku. Terakhir pilihan jawaban E, evaluate a proposed course of action, yang artinya mengevaluasi atau menilai. Pilihan jawaban E ini salah karena teks tersebut sekali lagi hanya menjabarkan dan tidak memberikan penilaian. Maka jawaban untuk pertanyaan pertama kita, the primary purpose of the passage is to D. Discuss one author's theories on business management. Pertanyaan kedua, the passage suggests that which of the following is called into question by Bernard's theory of incentives, yang artinya bacaan tersebut menyiratkan bahwa mana di antara pernyataan berikut yang dianggap salah dalam teori insentif dari Bernard. Bisa kita lihat di sini kata called into question artinya dipertanyakan atau diragukan atau dianggap salah. Pembahasan theory on incentives bisa kita temukan di paragraf terakhir. Pada paragraf ini, Bernard menyatakan bahwa persuasion is more powerful than material incentives, yang berarti persuasi lebih kuat daripada insentif berupa materi. Nah, untuk menjawab soal ini kita harus memahami informasi detail yang ada di paragraf terakhir. Lihat kembali soal tadi menyatakan call into question, yang artinya mana pernyataan yang diragukan atau dianggap salah oleh Bernard. Maka kita perlu menganalisis maksud dari kalimat yang ada di paragraf terakhir ini. Nah, di kalimat kedua, Bernard menyebutkan bahwa manajer bisa menggunakan insentif ekonomi dan persuasi untuk mencapai tujuan mereka. Kemudian di kalimat ketiga disebutkan bahwa secara mengejutkan ternyata persuasi itu lebih kuat daripada insentif materi. Lalu di kalimat setelahnya ia menekankan bahwa walaupun banyak berlawanan dengan asumsi pada umumnya, sebenarnya banyak karyawan yang senang dengan penghargaan berupa non-materi, seperti occasions for distinction, a pleasurable work atmosphere, and self-pride for one's labor. Jadi, ada 3 hal yang termasuk ke dalam penghargaan non-material ini. Kita lihat lagi soalnya. Yang diminta oleh soal adalah pernyataan yang dianggap salah oleh Bernard. Berarti hal ini merujuk kepada asumsi umum tadi. Asumsi umum yang ada menyatakan bahwa persuasi itu tidak lebih kuat daripada insentif. Berarti insentif material inilah yang lebih kuat menurut asumsi umum. Sedangkan menurut Bernard justru sebaliknya. Ya, banyak karyawan yang lebih menyukai non-material rewards, yang berupa persuasi tadi. Jadi bisa kita simpulkan dari paragraf terakhir ini seperti yang terlihat pada diagram pohon berikut. Teori insentif menurut Bernard mencakup 2 hal,
yaitu economic incentives atau yang di dalam teks disebut juga sebagai material incentives. Kemudian yang kedua ada persuasion atau yang di dalam kalimat disebut juga dengan non-material reward. Nah, persuasion atau non-material reward ini mencakup di dalamnya 3 buah contoh, yaitu occasions for distinction, a pleasurable work atmosphere, and self-pride for one's labor. Terakhir, terkait kedua hal ini, Bernard menekankan bahwa persuasi lebih kuat daripada economic incentives. Setelah memahami informasi detail dari paragraf, mari kita lihat kembali pilihan jawabannya. Yang pertama, pilihan jawaban A, work atmosphere is not a powerful incentive, yang berarti suasana kerja bukanlah insentif yang kuat. Pilihan jawaban A ini berlawanan dengan pernyataan Bernard, karena work atmosphere termasuk ke dalam satu dari 3 contoh persuasi yang dia berikan di paragraf terakhir. Jadi pilihan A sesuai dengan yang diminta oleh soal nomor 2 ini, yaitu mana pernyataan yang called into question atau yang dianggap salah oleh Bernard. Maka pilihan jawaban A adalah pilihan yang kita pilih. Untuk pilihan jawaban yang lain, pilihan jawaban B, managers can use material incentives to achieve goals, yang berarti manajer bisa menggunakan insentif material untuk meraih tujuan. Pernyataan ini benar sesuai dengan paragraf terakhir tadi. Kemudian pilihan jawaban C, persuasion is correlated with self-pride for one's labor, yang berarti persuasi berkaitan dengan rasa bangga terhadap pekerjaan. Nah, pernyataan di pilihan jawaban C ini sesuai dengan kalimat paragraf terakhir tadi yang menyatakan bahwa self-pride itu merupakan salah satu contoh dari persuasion. Kemudian pilihan jawaban D, employees prefer occasions than a pleasurable work atmosphere, yang berarti karyawan lebih memilih liburan daripada lingkungan kerja yang menyenangkan. Nah, pernyataan D ini tidak disebutkan di dalam soal, di dalam teks. Yang disebutkan di dalam teks adalah occasion dan pleasurable work atmosphere ini tadi sama-sama merupakan contoh dari persuasion, tapi tidak disebutkan mana yang lebih dipilih oleh karyawan. Jadi kita tinggalkan pilihan jawaban D. Kemudian pilihan jawaban E, many profitable companies rely on both material and persuasive incentives. Pilihan jawaban E ini benar, yang artinya banyak perusahaan sukses yang bergantung pada insentif materi dan insentif persuasi. Nah, pernyataan E ini tadi ada di paragraf terakhir, kalimat terakhir. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 2, the passage suggests that which of the following is called into question by Bernard's theory on incentives? A. Work atmosphere is not a powerful incentive. Kita beralih ke soal nomor 3. Question 3. The author of the passage's attitude toward Chester Bernard's theories is best described as one of. Pada soal nomor 3 ini yang ditanyakan adalah attitude atau sikap dari si penulis terhadap teori Bernard. Pilihan jawaban A, cautious endorsement, artinya dukungan yang berhati-hati. B, respectful appreciation, yang berarti penghargaan penuh hormat. Pilihan C, guarded disbelief, ketidakpercayaan yang dijaga. Pilihan D, wholehearted disapproval, penolakan sepenuh hati. E, fanatical promotion, atau promosi fanatik. Untuk mengetahui sikap penulis, perhatikan kalimat-kalimat yang berisi pendapat penulis terhadap topik. Seperti yang sudah kita bahas bahwa dalam teks ini, penulis menjabarkan teori-teori yang diajukan oleh Chester Bernard. Kemudian bisa kita lihat di paragraf awal, penulis menyebutkan bahwa teori Bernard ini
sage guidelines that still remain relevant today, yang artinya merupakan panduan bijaksana yang masih relevan sampai saat ini. Kemudian di paragraf terakhir, si penulis menyebutkan bahwa today's most profitable companies employ much of Bernard's advice, yang berarti banyak perusahaan sukses yang menerapkan nasihat Bernard tersebut. Jadi, pilihan jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 3 ini adalah B, respectful appreciation atau penghargaan penuh hormat. Pilihan jawaban yang lain kurang sesuai dengan pendapat si penulis atau sikap si penulis. Kita lanjutkan ke soal terakhir untuk teks ini. Question 4. The passage suggests which of the following about Bernard's theory on authority? Soal ini menanyakan tentang teori on authority menurut Bernard. Ia bisa kita temukan di paragraf kedua. Cara menjawab soal nomor 4 ini sama dengan cara menjawab soal nomor 2 yang tadi, yaitu dengan cara memahami informasi detail yang ada di dalam paragraf. Nah, pada paragraf kedua ini, di kalimat pertamanya disebutkan bahwa authority depended on the direct report as well as the manager, yang berarti otoritas bergantung kepada laporan langsung dan manajer. Kemudian di kalimat kedua disebutkan bahwa ada beberapa aliran pemikiran yang fokus kepada aksi dari higher ranking employee atau karyawan yang berjabatan tinggi alias manajer tadi. Nah, kemudian perlu kita garis bawahi lagi, di sini kata namun, however, Bernard menekankan bahwa supaya tercapai solid communication system, sistem komunikasi yang kuat, everyone had an equal part to play. Jadi semua orang punya bagian yang sama dalam berperan. Jadi bisa kita simpulkan dari paragraf kedua ini seperti yang terlihat pada diagram. Teori on authority itu bergantung pada dua hal, yaitu direct report atau yang di dalam teks juga disebut dengan subordinates, kemudian manager atau yang di dalam teks juga disebut dengan higher ranking employee. Nah, benar juga menekankan bahwa peran antara direct report atau subordinate ini sama dengan manager atau higher ranking employees. Setelah memahami informasi detail dari paragraf, mari kita lihat kembali pilihan jawaban yang ada. Yang pertama, pilihan jawaban A, it focused on the actions of the manager, yang artinya fokus pada tindakan manajer. Pilihan ini tidak benar karena berlawanan dengan teori on authority Bernard tadi, yang fokus ke tindakan manajer tadi bukanlah teori Bernard, melainkan aliran dari pemikiran yang sebelumnya. Kemudian pilihan jawaban B, it depended more on the manager than on the subordinate. Pilihan jawaban B salah, yang artinya lebih bergantung kepada manajer daripada bawahan. Kenyataannya dia tadi sama pentingnya antara manajer dengan bawahan. Kemudian pilihan jawaban C, it viewed authority as necessary to a solid communication system. Nah, ini juga tidak benar, yang artinya memandang otoritas penting untuk sistem komunikasi yang kuat. Yang dianggap penting oleh Bernard untuk sistem komunikasi yang kuat tadi adalah semua pihak, bukan hanya authority. Kemudian pilihan jawaban D, it placed as much importance on the role of subordinate as on the role of manager. Pilihan jawaban D benar, ini artinya menempatkan peran bawahan sama penting dengan peran manajer, sesuai dengan yang dinyatakan di paragraf tadi bahwa authority itu bergantung pada dua hal, yaitu subordinate dan manajer, dan peran di antara keduanya itu sama. Kemudian pilihan jawaban E, it relied heavily on the schools of thought that preceded it. Nah, ini artinya bergantung pada aliran pemikiran terdahulu. Pernyataan ini tidak disebutkan di dalam teks.
Jadi, untuk soal terakhir kita, the passage suggests which of the following about Bernard's theory on authority? Jawabannya adalah D. It placed as much importance on the role of subordinate as on the role of manager. Oke, sekian dulu reading comprehension UTBK TPS Bahasa Inggris untuk video kali ini. Semoga bermanfaat and thanks for watching.